Di informasi pertama, Saudara, mantan Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pasaman berinisial SYL alias Buya dituntut 6 tahun penjara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana zakat. SYL dituntut atas perbuatannya menyelewengkan dana Basnas periode 2017 hingga 2020. Tuntutan tersebut juga telah dibacakan dalam sidang yang digelar pada tanggal 15 Februari kemarin. Kasus penyelewengan dana umat di Lembaga Amil Zakat yang ditangani Kejari Kabupaten Pasaman terus berlanjut. Bahkan tuntutan terhadap pelaku telah dibacakan dalam sidang, yaitu dituntut 6 tahun penjara atas kejahatan yang dilakukan. Saat sidang, SYL dinyatakan terbukti secara sah dan diyakini bersalah atas perbuatannya menyelewengkan dana Basnas dengan cara membagi-bagikan kepada koleganya secara cash ataupun transfer via rekening tanpa prosedur dan diberikan kepada orang yang bukan berhak menerima. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian senilai Rp92.449.000 dan SYL juga dituntut untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Kejari Kabupaten Pasaman Subeng Suradal mengatakan, hingga saat ini kerugian negara atas kejahatan yang dilakukan SYL sudah dikembalikan melalui para saksi senilai Rp151 juta dan masih tersisa Rp801.049.000 yang harus dikembalikan oleh SYL dalam rentang waktu 1 bulan setelah putusan dibacakan. Menurut Sobeng, berdasarkan hasil putusan dalam sidang, jika SYL tidak mampu mengembalikan kerugian negara tersebut, maka harta bendanya akan disita untuk dilelang. Jika tidak memiliki harta benda, maka diganti dengan hukuman penjara 1 tahun. Penanganan perkara kasus Basnas yang melibatkan mantan Kepala Basnas Kabupaten Pasaman sampai dengan saat ini sudah sampai pada tahap tuntutan. Sudah kita bacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor kelas 1 Padang. Dari bukti yang ditemukan di persidangan, maka jaksa berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sidang kasus dugaan korupsi dana Basnas Kabupaten Pasaman tersebut juga akan dilanjutkan pada tanggal 22 Februari nanti dengan agenda pledoi atau menyampaikan nota pembelaan. Selama persidangan, SYL juga dinyatakan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Bahkan dia juga tidak mengakui dan menyesali perbuatannya. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Zulfikar, TVRI, Sumatera Barat.